Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparman Rosyid SPD, mahasiswa PPG gelombang pertama Universitas Mataram. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan memberikan pembelajaran kepada siswa saya dan yang akan saya rekam sebagai persyaratan UKIN, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Sehat semua ya? Oke. Ada yang tidak masuk? Tidak ya, semua masuk. Baik, Pak Guru minta tolong ketua kelas, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan sama-sama bernyanyi supaya kita semakin semangat ya untuk belajar pada pagi hari ini. Cara menggunakan suatu produk ya. Kemudian kedua kali kita akan belajar membuat teks tentang cara pembuatan kincir angin. Kemudian selanjutnya kita akan bermain make match ya. Jadi mencari pasangan. Nah, kemudian selanjutnya kalian dapat mengisi peta pikiran. Selanjutnya kalian dapat menyimpulkan manfaat dari tanaman jarak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana kita berhemat energi. Masih ingat materi kita tentang berhemat energi? Coba apa saja contohnya? Satu-satu angkat tangan. Nazar. Mematikan televisi tidak bisa dipakai. Oke. Aja. Oke. Iya. Oke, coba. Ya. Pak Guru minta kejujurannya. Sering nggak kalian nonton atau main HP itu sampai lupa waktu? Karena filmnya masih bagus, padahal matanya sudah ngantuk, dipaksakan. Nah, kalau sering memaksakan diri seperti itu, apa akibatnya? Sakit. Nah, kalau sakit biasanya kemana? Kalau ke dokter, kalau ke puskesmas karena kita sakit, apa yang dikasih? Apa yang diberikan? Obat. Nah, obat yang diberikan itu gimana itu? Ada nggak cara-cara untuk meminumnya? Ada ya? Oke. Nih, Pak Guru bawakan dari rumah 3 jenis obat. Ya? Ada obat dalam bentuk apa yang ini? Sirup, ya, air. Nah, di sini ada tulisannya tuh. Lihat. Berapa tulisannya? 3 kali 1. Artinya apa? Oke, 3 kali diminum dalam sehari. Ini ada obat tablet, ya. Nah, tablet. Nah, ini juga bagaimana cara minumnya? Di sini dituliskan 2 kali 1. Berapa? Bagaimana caranya? 2 kali 1. Ya. Nah, ini ada salep, ya, obat oles. Biasanya kalau ada yang gatal dan seterusnya ya,
Nanti ada cara penggunaannya, ya. Misalnya dioleskan setiap selesai mandi. Yang jelas semuanya memiliki petunjuk. Coba dilihat aturan pakai. Nah, inilah petunjuknya. Ya, yang pertama apa? 2 sampai 3 tahun berapa? 1 tablet. Kalau 4 sampai 5 tahun berapa tablet? 2. Kalau 6 sampai 8 tahun? Oke. Jadi tinggal dilihat berapa umurnya, ya. Kalau umurnya 5 tahun berapa yang dia minum? 2. Kalau umurnya 7 tahun berapa dia minum? 3. Nah, kalau yang ini gimana? Ada nggak ini barang ini di rumah? Ini cara penggunaannya. Yang pertama apa? Ya. Kedua? Oke. Yang ketiga? Oke. Kita sudah menganalisis tentang teks petunjuk bagaimana meminum obat, bagaimana menggunakan suatu alat. Nah, sekarang kalian akan belajar bagaimana membuat teks petunjuk dari video yang akan Pak Guru putarkan, ya. Ini video tentang membuat kincir angin. Silakan diperhatikan. Perhatikan, lihat ada bahan-bahannya di situ. Kemudian tahap-tahapannya sampai dia nanti membentuk kincir angin. Oke, dari tayangan itu kira-kira sudah punya gambaran kan bagaimana membuat kincir angin sederhana. Nah, sekarang tugasnya adalah kita akan buat kincir angin sederhana, plus ditambah kita akan membuat teks petunjuk cara membuat kincir angin sederhana. Sambil kalian membuat, sambil kalian tulis tahapan-tahapannya. Tidak ada berbeda dengan temannya, ya. Nanti sesuai bahasa-bahasa sendiri. Ngerti? Ngerti, ya? Oke, baru bagikan LKPD-nya. Silakan dikeluarkan bahan-bahan untuk membuat kincir anginnya. Jadi sambil membuat kincir angin diisi LKPD-nya. LKPD itu tentang membuat teks petunjuk membuat kincir angin. Sudah? Oke, kalau sudah bagus. Perhatikan dari posisi diam. Kalau misalnya Pak Guru tiup, maka dia akan berputar. Pak Guru yang tiup nih. Dari mulut Pak Guru itu keluar apa? Angin. Ya. Jadi yang menggerakkan balik-balik dari kincir angin ini apa? Angin. Ini adalah salah satu contoh energi alternatif. Coba, selain angin itu ada nggak yang bisa menyebutkan
Contoh lain selain angin yang energi alternatif. Coba. Matahari, air. Kita akan belajar tentang energi alternatif dan manfaat-manfaatnya. Nah, kita akan belajar melalui tayangan video. Konsentrasi. Oke, Pak putarkan. Ini video tentang energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pengganti bahan bakar fosil. Apa ya bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil itu anak-anak yang digunakan sebagai sumber energi seperti minyak tanah, batu bara, dan bensin. Bahan bakar fosil akan cepat habis jika digunakan secara terus-menerus karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang sangat lama, yakni jutaan tahun. Untuk itu, dibutuhkan sumber energi lain yang dinamakan energi alternatif. Berikut beberapa contoh sumber energi alternatif. Pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama dan terbesar di bumi. Energi yang dihasilkan matahari adalah energi panas dan energi cahaya. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik oleh alat yang disebut sel surya yang dikumpulkan dalam suatu alat yang disebut panel surya. Kemudian, energi ini dapat dimanfaatkan langsung sebagai pemanas air yang ada di rumah. Kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Tenaga angin ini sudah dimanfaatkan sejak zaman dulu ya, yaitu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Kemudian, jika kincir angin tadi dihubungkan dengan generator, maka dapat menghasilkan energi listrik. Ketiga, air. Arus air yang deras dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air. Kincir air tersebut dapat memutar generator pembangkit listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang sangat deras. Keempat, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Batuan panas akan memanaskan air di sekitarnya sehingga menghasilkan sumber uap panas. Uap panas tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Nah, energi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Terakhir atau yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti matahari, bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Sedangkan singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah,
Bioetanol ini dapat menggantikan bensin maupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Biogas itu anak-anak, yaitu berasal dari kotoran ternak yang ada kemudian dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah atau lubang sehingga menghasilkan gas. Dan gasnya ini dapat dimanfaatkan pula untuk memasak. Dari tayangan video itu, apa itu contoh-contoh energi alternatif? Matahari, air, angin, panas bumi, dan matahari. Gelombang air laut, apa lagi? Biogas, biodiesel, bioetanol. Saya lanjutkan dengan kita bermain mix match ya. Jadi Pak Guru punya kartu. Ini kartu energi alternatif ya. Kemudian di sini ada kartu yang berisi gambar bagaimana manfaat atau bagaimana dia dihasilkan. Jadi nanti caranya bagaimana? Kali ini akan Pak Guru bagi kelompok A dengan kelompok C. Nanti Pak Guru akan bagikan kartu yang berbeda dengan kelompok D dengan kelompok B, ya. Oke, caranya bagaimana? Pak Guru kasih waktu nanti. Kalian akan mencari mana perjodohannya. Contoh begini. Ini gambar apa anak-anak? Panel surya. Kalau panel surya itu berhubungan dengan energi apa? Energi matahari. Berarti nanti yang dapat energi matahari dia akan mencari yang ini ya. Yang mana yang siapa yang pegang panel surya. Begitu ya. Ngerti caranya? Paham ya? Siap bermain? Oke, silakan yang lain ditaruh dulu di mejanya. Konsentrasi. Baik, pegang kartu masing-masing, pikirkan kira-kira apa yang akan menjadi pasangan dari kartunya. Siap ya? Untuk kesempatan pertama, karena ini kesempatan pertama, Pak Guru kasih waktu 1 menit cukup? Stop dulu, belum Pak Guru mulai. Yang sudah ketemu nanti langsung ke depan ya. Yang bisa ketemukan pasangannya, yang bisa menemukan pasangannya 1 menit atau sebelum 1 menit, Pak Guru akan kasih rewardnya, hadiahnya. Oke, Pak Guru mulai hitungan. Loh. Ya, baik. 1 menit. Ya, kita sini. Yang sudah kamu sini, diam sama pasangannya. Tetap pegang kakinya. Dan jangan jauh-jauh dari pasangannya. Masih waktunya, masih 20 detik lagi. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Pak Guru cek, betul apa enggak? Oke.
Yang ini siapa? Yang pegang ini dari siapa? Ya, energi matahari. Ini panel surya, betul. Diam ya. Ini apa? Energi biodiesel dari tanaman jarak dan semua ya. Betul. Mana? Energi air. Nah, ini bendungan ya, betul. Energi matahari, panel surya ya, betul. Tetap pegang kartunya, tetap pegang. Energi gelombang air laut. Nah, ya betul betul. Ya, jadi orang main surfing pakai gelombang air laut. Energi panas bumi. Siapa yang punya? Panas bumi, pegang kartunya. Nah, ini ya pabrik betul. Energi angin, perahu layar, betul. Mana lagi? Energi biogas, kotoran hewan, betul. Oke. Energi bioetanol, ubi, singkong, jagung, betul. Oh, ya, semuanya betul ini. Oke, silakan baris. Pak Guru kasih reward semuanya. Baris. Ya. Bentar. Nggak usah. Nanti ada lagi. Adrian kasih dia ini sama. Adrian dua dong. Adrian. Siapa belum kembalikan kartu? Oh Pak, bisa dimakan. Kita balik ya. Kita balik. Tadi yang di sini tulisan, di sini gambar, sekarang di sini gambar, di sini. Ini gambar. Tetap duduk di tempatnya. Tadi 1 menit semua ternyata bisa di bawah 1 menit. Sekarang Pak Guru potong waktunya. Bukan lagi 1 menit, tapi 30 detik. Mulai Pak Guru bilang 1. Loh. Mulai. Waktunya masih, cepat. 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Dia ya, betul. Nah, betul. Ya, betul. Ya, energi bioetanol, betul. Ya, energi air, betul. Ini betul. Mana? Betul. Ya. Pas tadi ada yang terakhir hampir gagal. Tapi alhamdulillah semuanya bisa. Oke. Pak Guru bagikan lagi sama-sama 1 dia bisa. Ya.
kita masuk ke LKPD yang kedua. Di sini LKPD-nya tentang peta pikiran energi alternatif ya. Peta pikiran energi alternatif ini satu orang satu, jadi masih individu ini. Ya, silakan nanti di tengah ini isinya energi alternatif. Pinggir-pinggirnya ini adalah energi, contoh-contoh energi alternatif. Itu kalian isi yang pinggir ya. Kemudian sertakan satu contoh manfaatnya. Bentar ini, nggak lama waktunya. Setelah selesai, Pak Guru akan minta satu orang atau beberapa orang untuk dia menyampaikan apa yang sudah diisi. Ada yang sudah selesai? Ya, oke. Kita minta ada apa, coba ceritakan apa yang isi dari peta pikiran yang dibuat. Energi alternatif, matahari menyemut pakaian, angin bermain layang-layang, biogas untuk memasak di matahari membangkit listrik tenaga surya, PLTS, angin pembangkit listrik tenaga angin bermain layang-layang, pembangkit listrik tenaga air, PLTA, panas bumi atau uap pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Antara contoh-contoh energi alternatif yang ditulis itu tadi banyak Pak Guru lihat yang nulis energi bio. Energi bio itu salah satu contohnya biodiesel. Nah, ternyata biodiesel itu dihasilkan dari buah tanaman. Buah apa itu? Tanaman jarak. Pernah lihat tanaman jarak itu? Oke, Pak Guru lihat gambarnya nih. Nah, ini modelnya ya. Ini buahnya nih. Ini yang masih hijau, kemudian dia akan menguning, kemudian dia kering. Nah, nanti dari buah inilah yang diolah sehingga dia menjadi energi biodiesel. Oke ya. Nah sekarang ini kan sudah berkelompok ya. Masing-masing kelompok ini kita sekarang akan mengerjakan tugas kelompok. Terbagikan ini ada bacaan tentang tanaman jarak. Silakan dibaca. Ya. Dibaca dulu, nanti ada tugas di bawahnya. Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat. Yang pertama manfaat. Yang kedua kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan. Yang ketiga dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Ya, ada 3. Nanti dikerjakan di dalam LKPD kelompoknya. LKPD kelompoknya. Nah ini nanti kita akan cari, boleh kita akan cari di internet. Ada yang bawa HP? Oke. Buka Google Chrome yang ada di HP-nya. Ya, sudah ketemu ya? Ditulis manfaatnya. Kalau sudah selesai yang nomor 1, cari yang kedua. Yang kedua itu kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan terkait dengan tanaman jarak itu. Mengatasi sakit gigi.
Dah, yang ketiga ya. Yang ketiga daftar pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Ketik di situ, cari. Kelompok B sudah? D sudah? C sudah? Kelompok A sudah? Oke, baik. Silakan dulu. Kita minta kelompok D dulu. Kelompok D. Silakan membacakan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, manfaat membantu memperbaiki kerusakan hati, mengobati sakit gigi. 3, obat sariawan membantu mengatasi rematik, mengobati gangguan kesehatan pada kulit dan biodesa. Kedua, kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, mengubah buah jarak menjadi biodesa lalu dijual. Nomor ketiga, dapat pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya. Wawancara akan berkurang bahkan hilang. Solusinya dibudidayakan atau dilestarikan. Baik. Jadi apa manfaatnya yang kalian temukan? Coba sama-sama. Dapat membantu memperbaiki kerusakan hati. Yang lain? Mengobati sakit gigi. Ya, yang lain. Menyembuhkan luka. Apa lagi yang lain? Kalau terkait energi apa? Manfaatnya bisa dibuat menjadi biodesa. Nah, nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Kegiatan ekonomi yang dapat dihasilkan dari pelajaran itu. Kawan jarak. Ya, jadi buahnya itu bisa dibuat menjadi biodiesel, kemudian bisa dipakai, bisa dijual. Nah, itu adalah manfaat dari segi ekonominya. Yang terakhir, yang ketiga, dampaknya kalau terus menerus dikembangkan. Gimana bahannya? Makin banyak atau makin berkurang? Berkurang. Solusinya? Dibudidayakan, ya. Jangan hanya diambil, tapi tidak dibudidayakan. Terakhir kita simpulkan. Tadi dari awal di pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar tentang petunjuk, teks petunjuk, ya. Bagaimana meminum obat menggunakan suatu produk, kemudian bagaimana membuat teks petunjuk. Di IPA kita sudah belajar tentang energi alternatif. Coba sebutkan. Yang pertama apa? Yang pertama matahari, terus angin, terus panas bumi, terus air, terus gelombang air laut, terus bio. Ya, energi bio itu bisa biogas, bisa bioetanol, bisa biodiesel, ya. Nah, kemudian di IPS tadi yang barusan kita sudah selesaikan. Selanjutnya Pak Guru berikan soal evaluasi. Urutkan petunjuk menggunakan alat di bawah ini. Yang tepat adalah tambahkan air secukupnya, kemudian tutup blender rapat-rapat. Tunggu buah hancur, kemudian tuang ke dalam gelas.
Kita refleksi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bahasa Indonesia apa tadi? Tentang teks petunjuk, menganalisis teks petunjuk, ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana membaca teks petunjuk, penggunaan obat, penggunaan suatu produk. Kita sudah membuat teks petunjuk pembuatan kincir angin. Di IPA apa yang sudah kita pelajari? Macam-macam energi. Ya, macam-macam energi alternatif dan manfaatnya. Ya, kemudian di IPS apa tadi? Tentang manfaat tanaman jarak. Itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Yang terakhir, Pak Guru tetap ingatkan, ya, untuk kalian tidak melakukan pemborosan energi. Kemudian tetap menjaga kesehatan. Ya. Nah, terakhir kita akan tutup dengan doa. Ya, Pak Guru minta Nazar siapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.